Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal-soal di teori peluang menggunakan Aristoteles. Pertanyaan yang pertama, yaitu peluang seorang penjual berhasil menawarkan dagangannya kepada seorang pembeli adalah 0,4. Jika hari ini ia menawarkan dagangannya kepada 15 pembeli secara independen, tentukan peluang dagangannya dibeli oleh tepat 6 orang. Baik, soal ini merupakan distribusi binomial. Pertama, kita menggunakan PMF terlebih dahulu dengan rumusnya D binom KNP. Oke, dengan rumusnya P X sama dengan K. K-nya adalah 6 karena tepat 6 orang yang ingin kita cari. Kita tuliskan rumus yang di atas. D binom K, K-nya adalah 6. Lalu size-nya itu 15. Dengan peluangnya atau probabilitasnya itu 0,4. Coba kita run. Oke. Oh, CDF dengan P X 6. Kita masukkan CDF ini menggunakan P binom. P binom 6,15, probabilitasnya 0,4. Kita coba run yang CDF. Oke. Lalu kita coba CCDF dengan P X kurang lebih besar dari 6. Kita masukkan rumusnya P binom 6, 15 dengan probabilitas 0,4 dengan lower tail false. X D binom 0,15 1. Lalu Y D binom now D binom X D binom 15 0,4. Y D binom tebar dot Y D binom. Pada kali ini kita ingin kita coba warna kuning. Names are X D binom. Main PMF distribusi binomial. Coba kita run ya dari CCDF yang atas. Oh, saya terdapat typo di sini. Harusnya pakai Q.
Oke, sudah tidak error. X binom 0,15 by 1. Binom Y binom binom X binom lima belas koma nol koma empat Y binom dua X binom Y binom lantai B. Kali ini warna biru, blue. Baik, CDF main CDF distribusi binomial. Seharusnya di sini juga keluar keluar grafik ya. Tapi karena tidak muncul, kita coba di file baru. Ini sudah di file baru, kita coba run dari awal. PMF-nya sudah ketemu, CDF-nya, lalu CCDF. Oh, ini untuk grafik yang pertama, ini terdapat typo di sini. Ini untuk grafik yang terakhir. Baik, soal nomor 1 eh, sudah selesai.
Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah rata-rata jumlah panggilan darurat yang masuk ke sebuah pos pemadam kebakaran adalah 3 panggilan per hari. Tentukan peluang pos tersebut menerima tepat 5 panggilan dalam 1 hari tertentu. Oke, soal nomor 2 menggunakan distribusi Poisson. Kita hitung PMF-nya menggunakan D Poiss K L lambda dengan P X-nya tepat 5 tadi pada soal. Kita masukkan rumusnya. D Poiss K. K-nya adalah 5 dengan lambdanya yaitu 3. X D Poiss 0,15 by 1. Lalu X D Poiss, oh, ini terdapat typo. Y D Poiss X D Poiss 3. D Poiss bar 4. Y D Poiss, kita masukkan warna lagi, kuning aja. Times X D Poiss line PMF distribusi Poisson. Oke, coba kita run. Oke, ini untuk grafik yang pertama. Kita lanjut ke CDF. CDF dengan P X lebih besar dari 5, lalu 1 dikurangi PP Poiss 0,15 by 1. Dapat typo ini seharusnya tutup kurungnya ada di sini, tapi ternyata ke bawah ke sini. Lalu X P Poiss Y P Poiss P Poiss X P Poiss 3. Y P Poiss, oh ini Y P Poiss dot X P Poiss Y P Poiss 5
type B, koma. Sekarang kita masukkan warna lagi. Kedua biru aja atau blue. Yelling dengan C 0,1. Hmm. Lalu X-Lab-nya X D-Lab CDF yang terakhir main CDF distribusi Poisson. Coba kita run dari CDF. Kan, terdapat error di sini. Oh, ini harusnya sama dengan. Aku, maaf, itu ada harusnya CDF propolis 5,3 lalu CCDF P X lebih besar dari 5. Coba kita run. Nah, CDF-nya sudah ada. Lalu CCDF-nya, oh, 1 dikurang Peplois 5,3. 3. Oke, sudah bisa. Kita cek lagi apakah terdapat typo di ini X. Kita coba kan kurang tetapi garis bawah. Nih, sudah bisa. Dan ini untuk eh, grafik yang terakhir. Oke, nomor 2 sudah. Selanjutnya, pada nomor 3, kita memiliki soal dengan soal di dalam sebuah keranjang terdapat 30 buah mangga dan 8 di antaranya sudah terlalu matang. Jika bunga mengambil 5 buah mangga secara acak sekaligus, tentukan peluang mendapatkan tepat 2 mangga yang terlalu matang. Pada soal ini, kita menggunakan rumus distribusi hipergeometri. Pertama-tama kita menggunakan PMF di hyper
M kecil, koma M besar, koma N besar, koma M besar, koma N kecil. Terdapat typo di sini, harusnya menggunakan koma. Dengan P, X sama dengan M kecil atau 2. Kita masukkan rumusnya di hyper 2,8,22,5. X di hyper menggunakan 0,5 by sama dengan 1. X di hyper Y di hyper D di hyper dalam kurung X di hyper, koma 8,22,5. Lalu Y di hyper menggunakan bar plot Y di hyper kita menggunakan warna. Untuk grafika pertama kita menggunakan warna kuning. Names dan ARG sama dengan X di hyper main PMF distribusi hipergeometris. Coba kita run dari awal. Sepertinya terdapat typo di sini. Coba. Nah, tuh. Tadi saya kurang koma pada names dan ARG sama dengan X di hyper. Lalu setelah saya tambahkan koma, eh, jadi sudah benar dan inilah grafik pertamanya. Oke, kita lanjut menghitung CDF-nya. Dengan P, X, dua menggunakan pi hyper 2,8,2,5. X pi hyper 0,5 by sama dengan 1. X pi hyper. Lalu Y pi hyper X pi hyper 822,5. Maaf, ini 8. Dan selanjutnya Y pi hyper plot X pi hyper Y pi hyper. B, jangan lupakan koma. Kita warnakan lagi. Untuk grafik yang kedua kita menggunakan warna biru atau blue. C 0,1. X left, X Y left,
CDF. Terakhir, main CDF distribusi per geometri. Tadi PFF sudah kita run, sekarang kita run bagian CDF. Terdapat typo sepertinya. Oh, ini seharusnya C. Nah, ini untuk eh, grafik yang terakhir. Oke, selanjutnya untuk nomor keempat, terdapat soal seorang pelamar kerja mengikuti tes wawancara berkali-kali di berbagai perusahaan. Peluang ia langsung diterima pada setiap wawancara secara independen adalah 0,2. Tentukan peluang pelamar tersebut baru diterima bekerja pada wawancara yang ketiga. Oke, untuk nomor ini kita menggunakan rumus distribusi geometri, maaf. Distribusi geometri. Pertama-tama kita menghitung PMF-nya terlebih dahulu dengan rumus D gom K min 1, P. Dengan P, X sama dengan 3. D gom 2,0,20. X D gom 1,20 by 1. X degom D degom degom X degom 1,020. D degom menggunakan plot Y degom kita warnakan yellow. Names ARG X degom X lab K del lab peluang. Terakhir main distribusi geometri. Coba kita run. Dapat typo di sini. Oh ini. Ini kurang koma. Nah, ini untuk grafik yang pertama. PMF sudah, selanjutnya kita menghitung CDF. Dengan rumus X pegom 1,20 baik sama dengan 1. X pegom Y pegom pegom
X Pkom kurang 1,020. Oke, selanjutnya Y Pkom dengan plot X Pkom, Y Pkom right dengan kita pakai B di sini, lalu kita warnakan dengan pada kelas 2 pakai blue atau biru, yellow green sama dengan C 0,1, yang sudah X lab K, ya betul, Y lab CDF, yang terakhir main CDF distribusi geometri. Oke, PMF sudah kita run, selanjutnya kita run bagian CDF. Terdapat typo di awal. Oh, ini kurang koma. Coba kita run ulang. Oke, bisa. Dapat typo bagian dialek. Nah, kurang koma juga. Nah, ini untuk grafik yang terakhir. Selanjutnya ada soal nomor 5, yaitu sebuah lampu lalu lintas menyala merah dengan durasi waktu acak yang mengikuti distribusi seragam kontinu. Jadi pada kali ini kita akan membahas distribusi seragam kontinu. Distribusi seragam kontinu. Pada interval 1,5 menit. Tentukan peluang seorang pengendara harus menunggu lampu merah selama antara 2 hingga 4 menit. Oke. Berarti sekarang kita akan menggunakan rumus dari distribusi seragam kontinu. Yang pertama kita hitung adalah PDF-nya. Dengan rumus PDF unif X min max dengan P betul 2,4. P unif min sama dengan 1, max sama dengan 5. Lalu P unif 2 min sama dengan 1 dan max-nya sama dengan 5. Lalu X D unif 0,6 by 0,1. Maaf. Lalu Y unifnya Y T unif D unif X
D-Univ min sama dengan 1 dan maksnya sama dengan 5. Y D-Univ. Oke, berplot Y D-Univ. Kita warnakan untuk grafik yang pertama kita beri warna yellow atau kuning. Main PDF distribusi seragam kontinu. Oke, kita run dari awal. Ini untuk grafik yang pertama, untuk grafik PDF. Selanjutnya, kita akan menghitung CDF. CDF X P unif, menggunakan P unif, 0,6 by 0,1. X P unif, lalu Y P unif, Y P unif, X P unif, min sama dengan 1, dan maksimalnya sama dengan 5. Y P unif plot X P unif Y P unif dengan type kita pakai B. Kita Untuk grafik ini kita panggil warna biru atau blue. Lim dengan C 0,1, lalu koma, X lab, X J lab, ini CDF. Terakhir, main CDF distribusi seragam kontinu. Oke, karena tadi PDF-nya sudah kita run, kita sekarang tinggal run yang bagian CDF. Sebentar, terdapat error di mana ya tadi? Bagian ah, ini X-nya kan koma P unif, tapi garis bawah P unif. Jadi kita run ulang. Y P unif bagian mana ya? Jadi kita run dari awal. Dan
Ini kurang. PU Unif. Coba ya. Oke, betul. Nah, dan ini eh, grafik terakhir untuk nomor 5. Mungkin sekian untuk pembahasan 5 soal menggunakan dengan penyelesaian menggunakan RStudio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Priyana Putri, mahasiswi program studi pendidikan matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal dari materi teori peluang dengan 10 pembahasan soal. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal pertama. Berdasarkan soal, diketahui bahwa peluang sukses atau P itu 40% atau 0,4, dan jumlah sampel atau N sebanyak 5. Dan yang terakhir, jumlah sukses yang diinginkan atau K sebanyak 3. Berdasarkan soal, kita bisa menjawab menggunakan penyelesaian menggunakan distribusi binomial. Mari kita tulis terlebih dahulu rumusnya. Kombinasi N dengan K dikalikan dengan P pangkat K dikalikan dengan 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K. Baik, kita substitusi ke informasi yang sudah diketahui pada soal. Binomial N-nya adalah 5, P adalah 0,4, dengan K-nya 3. Kita substitusi juga pada sebelah sini. Kombinasi N5 dengan 3, P-nya adalah 0,4 pangkat 3 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,4 pangkat 5 dikurangi 3. Mari kita selesaikan satu persatu. Pertama, kombinasi 5 dengan 3. 5 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 5 dikurangi 3 faktorial. Selanjutnya, dikalikan dengan 0,4 pangkat 3 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,4 adalah 0,6. Pangkat 5 dikurangi 2 adalah 2. Baik. Mari kita sederhanakan kombinasi 5 dengan 3 ini. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial 3 faktorial dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1. Oke. Maka kita bisa bagi 3 faktorial dengan 3 faktorial menghasilkan 1. Lalu jadi 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. Yang atas 0,4 pangkat 3 dikalikan dengan 0,6 pangkat 2. Kita berarti 10 dikalikan dengan 0,4 pangkat 3 dikalikan dengan 0,6 pangkat 2. Jadi penyelesaiannya adalah 10 dikali dengan 0,4 pangkat 3 dikali dengan 0,6 pangkat 2.
Ke soal nomor 2. Ada soal, sepasang suami istri merencanakan memiliki 3 orang anak. Asumsikan peluang melahirkan anak laki-laki adalah 0,5. Berapakah peluang mereka memiliki paling banyak 1 anak laki-laki? Baik, berdasarkan soal kita bisa ketahui nomor 2 peluangnya adalah peluang atau P adalah 0,5. Peluangnya adalah 0,5. Lalu jumlah sampel atau N-nya adalah 3. Dan K-nya adalah kurang dari 1. Atau berarti K ini bisa 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dengan K-nya itu kurang dari sama dengan 1. Berarti K ini bisa 0 dan juga bisa 1. Pada soal ini kita bisa menggunakan penyelesaian menggunakan distribusi binomial juga. Kita tulis terlebih dahulu rumusnya. N, P, N-nya adalah 3 dengan P-nya adalah 0,5. Lalu K-nya adalah 0 dan 1. Berarti dijumlahkan dengan K dari 0 sampai 1. C, N, K, P pangkat K dikalikan dengan 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K. Atau bisa kita gunakan B 3,05 0 ditambah binomial 3,05 dengan K-nya adalah 1 dijumlahkan. Kita hitung terlebih dahulu yang K-nya adalah 0. Kombinasi N-nya adalah 3 dengan K-nya adalah 0 dikalikan dengan P, P-nya adalah 0,5 dipangkatkan dengan K, K adalah 0 dikali dengan 1 dikurangi 0,5 pangkat N dikurangi K, N-nya adalah 3 kurangi 0. Kombinasi 3 dengan 0 adalah 3 faktorial 0 faktorial 3 faktorial. 0,5 pangkat 0 adalah 1 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 0,5 dipangkatkan dengan 3. 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5 dan 3 dikurangi 0 adalah 3. Baik, jadi jawabannya adalah 0,5 pangkat 3. Selanjutnya, untuk dengan binomial dengan K-nya adalah 1. Kombinasi 3 dengan 1 dikalikan dengan 0,5 pangkat 1 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,5 dipangkatkan dengan 3 dikurangi 1. Kombinasi 3 dengan 1 adalah 3 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial dikali dengan 0,5 pangkat 1 adalah 0,5 lalu 1 dikurangi 0,5 adalah 0,5 dipangkatkan dengan 3 dikurangi 1 adalah 2. Jadi 3 kali 2 faktorial dengan 2 faktorial. Ini jadi 0,5 pangkat 3. 0,5 pangkat 3 tambah dengan 3
0,5 pangkat 3. Seperti itu. Nomor 2 selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini saya memiliki soal untuk nomor 3 adalah rata-rata jumlah salah ketik atau typo per halaman pada draft sebuah buku adalah 2 kesalahan. Berapakah peluang bahwa pada halaman yang dipilih secara acak terdapat tepat 4 salah ketik dan gunakan nilai salah ketik. Karena nomor 1 dan 2 sudah selesai, kita lanjut ke nomor 3. Di sini saya memiliki soal yaitu rata-rata jumlah salah ketik per halaman pada draft sebuah buku adalah 2 kesalahan. Berapakah peluang bahwa pada halaman yang dipilih secara acak terdapat tepat 4 salah ketik? Kita ketahui terlebih dahulu. Berdasarkan informasi dari soal, diketahui bahwa rata-rata kejadian atau lambda sebanyak 2 dan jumlah kejadiannya baik. Berdasarkan soal dapat kita ketahui bahwa rata-rata kejadian atau lambda sebanyak 4. Dan yang ingin kita ketahui ataukah sebanyak 2. Kembali. Berdasarkan informasi yang diberikan pada soal, dapat kita ketahui bahwa rata-rata kejadian atau lambda adalah 2. Dan jumlah kejadian yang ingin kita cari adalah 4 atau K. Baik. Dalam soal ini ada 2 hal yang kita ketahui. Lambdanya adalah 2 dan K-nya adalah 4. Kita masukkan terlebih dahulu rumusnya. Poisson lambda K sama dengan 1 per lambda pangkat 1 per lambda faktorial dikalikan dengan Poisson lambda K sama dengan 1 per K faktorial dikalikan dengan lambda ini nomor 3 ganti deh. Nomor 1 dan 2 sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Di sini saya memiliki soal rata-rata jumlah salah ketik per halaman pada draft sebuah buku adalah 2 kejadian. Berapakah peluang bahwa pada halaman yang dipilih secara acak terdapat 4 salah ketik? Baik, berdasarkan soal kita mendapatkan informasi bahwa
rata-rata salah ketik atau rata-rata kejadian adalah sebanyak 2. Berarti kita memiliki lambda sama dengan 2. Lalu kita juga memiliki informasi bahwa jumlah kejadian yang ingin dicari adalah sebanyak 4 kejadian, atau K sama dengan 4. Pada soal ini kita bisa menggunakan penyelesaian dengan distribusi Poisson. Kita tulis dulu rumusnya. Poisson lambda K sama dengan 1 per K faktorial dikalikan dengan lambda K dikalikan dengan E pangkat negatif lambda. Jika Poisson lambdanya adalah 2 dengan K-nya adalah 4, maka kita substitusikan ke rumus dari informasi yang sudah kita ketahui. Berarti 1 per 4 faktorial dikalikan dengan lambda 2 pangkat 4 dikalikan dengan E pangkat negatif lambda atau 2. Dapat kita sederhanakan, 2 pangkat 4 adalah 16 per 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali E pangkat negatif 2 atau 16 E pangkat negatif 2 per 4 kali 3, 12 dikalikan dengan 2 sama dengan 24. Atau dapat kita sederhanakan menjadi 2 per 3 E pangkat negatif 2. Jadi untuk jawaban nomor 3 adalah 2 E pangkat negatif 2 per 3. Baik, selanjutnya kita akan membahas nomor 4. Di sini saya memiliki soal yaitu di sebuah persimpangan jalan rata-rata terjadi 1 kecelakaan per minggu. Berapakah peluang terjadi lebih dari 1 kecelakaan dalam 1 minggu tertentu? Berdasarkan soal, dapat kita ketahui bahwa kejadian rata-rata kecelakaan tersebut adalah 1. Berarti lambdanya adalah 1. Dan jumlah kejadian yang ingin kita cari adalah lebih dari 1. Berarti K-nya adalah bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Pada soal ini, kita bisa menggunakan distribusi Poisson sebagai penyelesaian. Lambdanya adalah 1, dengan K adalah 2, 3, 4, dan seterusnya. Karena jumlah kejadian yang ingin kita cari itu sangat banyak jumlahnya, 2, 3, 4, 100, dan bahkan tak terhingga lagi, jadi akan sulit untuk menghitungnya. Jadi bisa kita gunakan sifat komplement. 1 dikurangi Poisson 1, 0 dengan K-nya 0,1, atau baik, karena jumlah peluang seluruhnya adalah 1, jadi kita bisa mengurangkan 1 dengan bagian sebelah sini. Benar? Nah, jadi seperti ini rumusnya. Lalu 1 dikurangi Poisson 0 berarti 1 per 0 faktorial dikalikan dengan 1
1 pangkat 0 dikalikan dengan E pangkat negatif 1. Ditambah koefisit 1 dengan K-nya adalah 1. 1 per 1 faktorial dikalikan dengan 1 pangkat 1 dikali dengan E negatif 1. 1 dikurangi 0 faktorial adalah 1. Jadi 1 per 1 adalah 1 dikalikan dengan 1 pangkat 0. 1 pangkat 0 adalah 1. Jadi sisa E negatif 1 ditambah dengan 1 per 1 faktorial adalah 1 dikalikan dengan 1 pangkat 1 adalah 1. Jadi tersisa E pangkat negatif 1. 1 dikurangi 2E pangkat negatif 1. Jadi untuk soal nomor 4, hasil akhirnya adalah 1 dikurangi 2E pangkat negatif 1. Baik, selanjutnya kita bahas nomor 5. Nomor 5, saya memiliki soal yaitu sebuah tim riset terdiri dari 10 orang ilmuwan, di mana 4 diantaranya adalah perempuan. Jika dipilih 3 orang ilmuwan secara acak untuk menghadiri konferensi internasional, berapakah peluang terpilih tepat 2 ilmuwan perempuan? Baik, berdasarkan soal, dapat kita ketahui bahwa jumlah seluruh populasi atau N besar adalah sebanyak 10. Lalu jumlah sukses adalah 4. Jumlah sampel ada 3 dan jumlah sampel sukses adalah 2 atau M. Berdasarkan soal ini dan berdasarkan informasi yang kita ketahui, kita bisa menggunakan distribusi hipergeometri sebagai penyelesaian. Adalah kombinasi M besar dengan M kecil dikali dengan kombinasi N besar dikurangi M besar dengan N kecil dikurangi M kecil per kombinasi dari N besar dengan N kecil. Mari kita substitusi informasi yang kita ketahui ke dalam. Baik, selanjutnya kita tuliskan rumusnya. Kombinasi M besar dengan M kecil dikalikan dengan kombinasi N besar dikurangi M besar dengan M kecil dikurangi M kecil per kombinasi N besar dengan N kecil. Mari kita substitusi informasi yang telah kita ketahui. Berarti kombinasi 4 dengan 2 dikalikan dengan kombinasi 10 dikurangi 4 dengan 3 dikurangi 2 per kombinasi 10 dengan 3. Kita lanjut ke sebelah sana. Kombinasi 4 dengan 2 berarti 4 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 4 dikurangi 2 faktorial dikali kombinasi 6 dengan 1 berarti 6 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 6 dikurangi 1 faktorial per kombinasi 10 dengan 3 berarti 10 faktorial per 3 faktorial dikalikan dengan 10 dikurangi 3 faktorial. Mari kita sederhanakan lagi. 4 faktorial berarti bisa 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali dengan 2 dikali 1 atau 2 faktorial. Lanjut kombinasi yang sebelah sini. 6
faktorial bisa jadi 6 dikali 5 faktorial per 1 faktorial ada 1 dikali dengan 5 faktorial per 10 faktorial 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 3 faktorial adalah 3 dikali 2 dikali 1 dikali dengan 7 faktorial. Mari kita sederhanakan. Di sini ada 2 faktorial dan 2 faktorial, berarti bisa kita bagi. Jadi 4 dikalikan dengan 3 adalah 12, dibagi dengan 2 adalah 6. 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial, berarti sisa 6 dikali 1, jadi 6. Per 7 faktorial bisa kita bagi dengan 7 faktorial. Dan 3 bisa kita bagi, 9 bisa kita bagi dengan 3, jadi 3. Dan 8 bisa kita bagi dengan 2, jadi 4. Jadi 120. Hasilnya adalah 36 dibagi dengan 120. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 6 per 20 atau 0,3. Jadi hasil akhir dari nomor 5 adalah 0,3. Selanjutnya nomor 6. Saya memiliki soal yaitu sebuah kotak berisi 15 lampu pijar dan 3 diantaranya putus atau rusak. Jika kamu mengambil 2 lampu secara acak sekaligus, berapakah peluang kamu mendapatkan lampu yang semuanya dalam kondisi baik dan tidak rusak? Baik, berdasarkan soal kita dapat mengetahui bahwa jumlah populasinya adalah N sama dengan 15. Lalu yang rusak atau M besar adalah 3 dan N-nya adalah 2. Lalu yang ingin kita cari adalah yang tidak rusak, berarti M kecilnya sama dengan 0. Pada soal ini bisa kita gunakan rumus distribusi hipergeometri. Berarti H, N, M, kita langsung substitusi saja. N-nya adalah 15, 3,2 dengan M kecilnya adalah 0. Kombinasi M besar dengan M kecil berarti kombinasi 3 dengan 0. Lalu kombinasi N besar 15 dikurangi M besar yaitu 3 dengan N kecil yaitu 2 dikurangi M kecil yaitu 0. Per kombinasi N besar yaitu 15 dengan N kecil yaitu 2. Mari kita sederhanakan. Berarti 3 faktorial per 0 faktorial dikalikan dengan 3 dikurangi 0 faktorial dikali kombinasi yang kedua 12 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 12 dikurangi 2 faktorial per 15 faktorial per 2 faktorial dikalikan dengan 15 dikurangi 2 faktorial. Kita lanjut ke sebelah sana. Berarti 3 faktorial 0 faktorial adalah 1 dikalikan dengan 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Jadi 3 faktorial dikali dengan 12 faktorial. 12 kali 11 kali 10 faktorial per 2 dikali 1 dikali dengan 12 dikali dengan 10 faktorial per kombinasi yang ketiga 15 faktorial berarti 15 dikali dengan 14 dikali dengan 13 faktorial per 2 dikali 1 dikali dengan 13 faktorial
Mari kita sederhanakan lagi. Untuk bagian sini, 3 faktorial dibagi 3 faktorial berarti 1. Lalu bagian sini, terdapat 10 faktorial per 10 faktorial, berarti bisa kita bagi menjadi 1. 2 dikali 1 adalah 2, bisa dibagi dengan 12 jadi 6. Jadi 66 per sebelah sini 13 faktorial bisa dibagi dengan 13 faktorial. Jadi hasilnya 1. Lalu ada terdapat 2. 14 bisa kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya 7. 15 dikalikan dengan 7 adalah 105. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 22 per 35. Jadi hasil akhir dari nomor 6 adalah 22 per 35. Selanjutnya nomor ke-7. Di sini saya memiliki soal, yaitu seorang sales menawarkan produk lewat telepon dengan peluang berhasil mendapatkan pembeli sebesar P sama dengan 0,2. Berapakah peluang sales tersebut baru mendapatkan pembeli pertamanya pada panggilan telepon yang ketiga? Berdasarkan soal, kita dapat ketahui bahwa peluangnya atau P-nya itu sebesar 0,2 dan K-nya atau total percobaan ke-3. Berdasarkan soal dan informasi yang didapat, kita bisa menggunakan distribusi geometri sebagai penyelesaian. Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu, yaitu G, P, K sama dengan P dikalikan dengan 1 dikurangi P pangkat K dikurangi 1. P sama dengan 0,2, G 0,2, K-nya 3. P sama dengan 0,2 dikalikan dengan 1 dikurangi P-nya adalah 0,2, K-nya adalah 3 dikurangi 1. Mari kita sederhanakan lagi. 0,2 dikali dengan 0,8 pangkat 2. 0,2 dikali dengan 0,64 sama dengan 0,128. Jadi untuk penyelesaian soal nomor 7, hasil akhirnya adalah 0,128. Jadi peluang baru sukses pada percobaan ketiga adalah 0,128. Selanjutnya nomor 8. Di sini saya memiliki soal, yaitu peluang sebuah komponen mesin gagal melewati uji kelayakan adalah 0,1. Tentukan peluang komponen gagal uji pertama kali ditemukan sebelum uji kelayakan ketiga. Baik, berdasarkan soal dapat kita ketahui bahwa peluangnya adalah 0,1 dan K yang ingin kita cari adalah kurang dari 3. Berarti bisa 1 atau 2 pada percobaan 1 atau percobaan 2. Berdasarkan soal dan informasi yang didapat, kita bisa menggunakan distribusi geometri sebagai penyelesaian. Kita tuliskan rumusnya dp K atau K sama dengan 1 sampai 2 P K P dikalikan dengan 1 dikurangi P pangkat K dikurangi 1 atau G 0,1 dengan K
K-nya 1 dan 2. Pertama kita coba yang K-nya adalah 1. Seperti ini. Berarti ditambah dengan baik, kita coba terlebih dahulu untuk K-nya sampai dengan 1. P adalah 0,1 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,1. K-nya adalah 1 dikurangi 1 ditambah dengan K-nya yang 2, yaitu 0,1 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,1 pangkat 2 dikurangi 1. 0,1 dikali dengan 0,9 pangkat 1 dikurangi 1 adalah 0. Ditambah dengan 0,1. 1 dikurangi 0,1 adalah 0,9 pangkat 1. Jadi 0,1 dikalikan dengan 0,9 pangkat 0 adalah 1. Jadi 0,1 ditambah dengan 0,1 dikali dengan 0,9. Berarti 0,09. Hasil akhirnya adalah 0,19. Jadi untuk soal nomor 8 hasil akhirnya adalah 0,19. Ya, kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 saya memiliki soal yaitu masa pakai sebuah baterai jam dinding berdistribusi eksponensial dengan rata-rata laju kerusakan sebesar lambda sama dengan 0,5 per tahun. Berapakah peluang baterai tersebut rusak dalam waktu kurang dari 2 tahun? Baik. Berdasarkan soal, didapat informasi bahwa laju kerusakan itu atau lambdanya itu sebesar 0,5. 9 lambdanya 0,5. Lalu berapakah peluang tersebut rusak dalam waktu kurang dari 2 tahun? Kurang dari 2 tahun. Baik. Untuk soal ini bisa kita kerjakan menggunakan distribusi eksponensial sebagai penyelesaiannya. P X kurang dari 2. Dengan rumus integral dengan batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 2. Lalu rumusnya lambda pangkat negatif lambda X dx. Informasi yang sudah didapat sudah kita substitusikan. Sekarang kita cari integralnya. Integralnya adalah negatif pangkat negatif 0,5 X integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Sekarang kita substitusikan. Negatif pangkat negatif 0,5 dengan X-nya 2 kurang negatif pangkat negatif 0,5 dengan X-nya 0. Berarti jadi negatif negatif 0,5
dikalikan 2 jadi negatif 1, pangkat negatif 1. Negatif dikali negatif jadi tambah pangkat 0, jadinya pangkat negatif 0,5 dikali 0 jadi 0, jadi 1. Hasil akhirnya adalah 1 dikurang pangkat negatif 1. Terakhir, saya memiliki soal, yaitu seorang petugas quality control memiliki produk lampu satu persatu yang keluar dari mesin pabrik. Peluang menemukan lampu yang rusak pada setiap pemeriksaan adalah 0,1. Berapakah peluang petugas tersebut baru menemukan lampu rusak pertama kali pada pemeriksaan yang kelima? Berdasarkan soal, kita dapat mendapatkan informasi yang pertama bahwa P-nya adalah 0,1. Dan K-nya adalah 5. Berdasarkan soal dan informasi yang didapat, kita bisa menggunakan distribusi geometri sebagai penyelesaiannya. Oke, sekarang kita substitusi informasi yang didapat ke dalam rumus. P-nya adalah 0,1 dan K-nya adalah 5. Pangkat 0,9 pangkat 4 adalah 0,6561. Jadi hasil akhirnya adalah 0,06561.